Bagus, para ketinggalan itu dipoto sarung bawah. Udah semangat kabeh ya. Semangat. Damai. Ada solusi yang terbaik. Oke. Terus yang banyak Pak. Enggak bayar. Terima kasih. Sekarang saya di Tegawangi. Oh, Tegawangi. Kan pernah dari sekolah kita kemana KSI udah sama. Oh, keamanan sini? KS iya. Pensiun sama. Tanya cuci akhirnya. Yang banyak. Ini maksudnya jadi mau Dia ketemu lagi. Bayar. Sahabat saya lagi. Jadi filmnya yang masih didatangkan. Sedapat. Kalau nggak didatangkan KJ akan sembah. Orasi dia akan di akhir nanti bareng, tapi maksudnya orasi sebentar di situ kayaknya bagus juga pas, tapi nunggu maksudnya wartawan dan kawan-kawan kita belum datang ya, belum datang, tungguin bentar.
agak lama acara di sini. Hujan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita berkumpul di sini. Pada hari ini kita berkumpul untuk menyuarakan aspirasi kita untuk manajemen Koperasi Prinkokas dan juga manajemen PT Krakatau Steel. Mohon yang di depan spanduknya atau apa, spanduk ya, apa namanya, coretan-coretannya spanduk di depan yang bawa coretan-coretan itu yang menjadi curahan hatinya ibu-ibu, bapak-bapak, bentangkan dulu. Teman-teman mohon merapat, ada rapat supaya rapih barisannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah 2 tahun, bahkan 3 tahun, ibu-ibu dan bapak-bapak berjuang sebagai korban atas kezaliman yang dilakukan oleh manajemen Prinkokas. Allahu Akbar. Perjuangan ini memang panjang, Pak, ibu-ibu. Tapi kita sebagai manusia yang merdeka, kita berkewajiban menuntut hak kita. Tidak boleh diam atas ketidakadilan yang dilakukan oleh Prinkokas. Ada kurang lebih 500 korban pensiunan yang usianya mohon maaf sudah tua, Pak. Sudah meninggal, Pak. Bahkan ada yang meninggal, bahkan ada yang kena stroke dan lain sebagainya. Memikirkan si Jaka yang nilainya fantastis 94 miliar, Pak. Iya betul. 94 miliar uang itu hilang entah kemana. Itu yang kita pertanyakan kepada manajemen Prinkokas. Itu yang kita pertanyakan kepada manajemen PT Krakatau Steel. Berulang kali kita lakukan hearing. Sudah 2 kali kalau tidak salah ini. Iya, nggak punya hati. Kita sudah berdiskusi dengan Ketua Koperasi, dengan Pak Thohir. Betul. Tapi dalam pembicaraan itu tidak ada solusi yang memuaskan bagi korban. Bohong doang, bohong. Ngomong doang. Jadi kita meminta, hari ini kita meminta kepada Dirut PT Krakatau Steel untuk menggunakan hak diskresinya Betul. untuk membantu Prinkokas yang sedang sekarat dan bangkrut ini supaya bisa membayar kewajibannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Betul. Bukan ngutang. Kita sudah tahu bahwa manajemen ini diindikasikan melakukan tindak korupsi sehingga uang 94 miliar itu hilang entah kemana. Dimakan wirang. Seandainya aparat hukum dalam hal ini melakukan penelusuran kemana larinya uang itu, maka kami yakin ada di situ pelanggaran pidananya. Kita sudah melaporkan ke Polda, tapi pihak Polres, Bu, kemarin kita komunikasi Balikin uang saya. membuka diri juga kepada pihak korban untuk melakukan pelaporan terhadap Polres. Jadi selain kita akan melaporkan pada Polda, kita juga akan laporkan dugaan tindak pidananya atas hilangnya 94 miliar ini kepada pihak Polres Kota Cilegon. Yang Polres sudah membuka diri, kita sudah berkomunikasi kemarin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, pada hari ini kita aksi damai dan nanti akan kita tutup dengan doa bersama. Kami mengingatkan bahwa perjuangan kita tidak mudah, panjang, sudah 2-3 tahun berjuang bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada salahnya kita kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pintu hatinya direksi KS terbuka, sehingga kemudian KS dalam hal ini Dirut PT Krakatau Steel yang katanya the best CEO di BUMN, yang katanya KS sudah untung 900 miliar itu, agar
menggunakan hak diskresinya membantu Primkokas dari kebangkrutan dan juga membayar kewajibannya. Betul. Lapar, pensiunan lapar. Ini adalah jeritan hati dari kita semuanya. Tapi saya meyakini dengan persatuan kita, dengan semangat kita, dengan ikhtiar yang terus kita lakukan, kami meyakini ini suatu saat pasti akan beres urusan. Kita akan terus menekan manajemen PT Krakatau Steel untuk menggunakan hak diskresinya, membantu Primkokas dan membayar hutang-hutang kepada ibu semuanya. Harus. Jadi saya meminta perwakilan dari bapak atau ibu untuk mengungkapkan secara langsung di depan situ. Jadi bukan katanya, bukan omongan saya, bukan omongan Front Daulat Pribumi, tapi ini fakta yang nyata di depan mata kita. Jadi mohon ada perwakilan yang bicara terkait perkara ini. Siapa? Pak Tahyar. Pak Tahyar. Tahyar ada? Ya, silakan Pak. Baru yang lain. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Mantap, luar biasa. Si Jaka harus kita ambil lagi. Saya didaulat untuk menjadi ketua koordinator. Terus terang saya berat ibu-ibu, siang malam saya dengan Pak Parman memikirkan nasib kita semua. Ya, berulang kali di tahun 2020 saya rapat hampir tiap malam, Zoom dan lain sebagainya, minta dipertemukan dengan direksi, dengan SKKS, tidak ditanggapi. Saya sudah bikin surat, sudah rapat, cuma atas kertas saja. Kenapa itu, Pak? Betul itu. Kita ini bekas anggota SKKS. 35 tahun saya kerja di Krakatau Steel. Sama. Siang malam ngumpulin uang itu ditaruh di sini ternyata hilang. Ya, bagaimana saya mengungkapkan perasaan ini? Dalam bentuk inilah kami sudah melakukan cara-cara yang humanis, melakukan rapat dengan para pengurus Primkokas, dengan SKKS, tapi sampai detik ini uang itu belum ada wujudnya. Cuma ada di atas kertas, janjinya mau jual aset dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman tetap bersabar, berjuang, minta kepada Allah semoga perjuangan ini kita berhasil. Amin. Semangat. Amin. Ya, karena tanpa perjuangan dari 1.500 orang hanya kumpul hanya berapa persen? Yang lain nggak mau cair berarti. Mereka tidak peduli. Betul. Mereka karena ada di zona nyaman. Udah dibayar. Kalau kita ini susah. Uang ibu-ibu ini ditaruh di Primkokas. Uang pensiunan suaminya sudah meninggal, hanya mengandalkan dividen. Dividennya juga diturunkan. Tidak tepat waktu. Tidak keluar. Ya, makan utang. Ibu, anak kuliah dari mana biayanya ibu? Oleh karena itu, alhamdulillah saya dibantu dengan yang peduli dengan kami, yaitu Kang Isbat dari tim Daulat. Terima kasih sekali saya ada bantuan. Karena kami udah pontang-panting, sudah ke pengadilan, sudah ke Polda, ke Punham, ke SKKS, mohon ke direksi untuk ditemuin, tidak dilakukan, tidak didengar. Dengarkanlah perasaan kami ini hari ini. Tolong Bapak Ibu semua yang merasa punya kepentingan di Krakatau Steel, ini adalah korban. Pernah menjabat di Krakatau Steel, pernah bekerja siang malam. 30 tahun. Bukan bohong. Saya masih tercatat di SKKS, ada nomor HO saya. Di DPKS saya juga masih ada namanya, Tahyar Bunyamin, HO 4217, silakan dicek. Artinya keberadaan saya itu juga atas dasar diakui oleh Krakatau Steel. Tapi kenapa hari ini kami tidak diakui? Kenapa? Kenapa kami pernah membesarkan Krakatau Steel? Ya, KJ ini tidak ada kalau tidak ada Krakatau Steel. Gedung Semegah ini ternyata utang. Setelah saya ikut rapat-rapat itu. Uang si Jaka.
2018 uangnya dapat untuk 11 miliar. Ternyata bodong gitu. Nggak ada. Ya, kita tergiur dengan janji-janji. Tenang, ada aset sekian triliun. Silahkan masuk. Daripada uang itu ditaruh di bawah bantal ibu-ibunya bapak yang mau pensiun, mending taruh di Primkokas. Ternyata yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan Allah mendengar doa kita. Mudah-mudahan pejabat yang masih ada hati nurani mendengar kita. Kita ini manusia, kita ini bernegara, kita ini berbangsa, kita ini beragama. Mana buktinya? Uangnya buat jalan-jalan. Terima kasih kan Pak. Ibu-ibu. Ya. Terima kasih Pak Tahyar. Saya minta satu perwakilan dari ibu-ibu untuk bicara sebentar. Ada Siapa ibu? silakan. Oke, ibu. Perwakilan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih semangat? Semangat! Mau ngapain coba kesini? Memperjuangkan hak! Memperjuangkan hak! Menuntut hak. Oke. Si Ibu Jaka pengen harus kembali. jaga kesehatan dulu. Kalau kita udah sehat, kita gerak lagi ya. Pak Kohir mana Pak Kohir? Pak Kohir, ada nggak? Turun atau Pak? Aduh, bapaknya cemen. Jawab. Sekarang saya hadir di sini Bapak, perwakilan dari suami saya Pak Haji Parman. Saya sebagai istrinya, saya memperjuangkan hak kami selama 3 kali. Sudah semua saya jalani. Alhamdulillah Kang Isbat sekarang ada di samping saya untuk menyemangati para sesepuh inilah istilahnya ya. Coba Kadirum PT Krakatau Steel yang masih punya hati nurani, jangan merasa istilahnya dia paling wah. Ternyata ini kami ini yang dulu membesarkan KS. Betul sih Bu? Tapi kenapa sekarang pas sudah tidak ada uang, semua pensiunan amblas 94 miliar nggak ada. Kemana itu Bu? Berarti sekarang mah premannya keren-keren ya Bu ya? Kalau preman yang di jalan itu cuma seperak 2 perak ya, langsung tumpuk. Kalau ini mah harus Miliar. lebih ya, nyarinya susah. Bahkan udah ada yang input segala macam. Gelap. Kok bisa gelap ya Bu ya? Kenapa itu Bu? Padahal pengurus rumahnya mewah-mewah. Bahkan tetangganya Bu Ilmi yang dulu pengurus sekretaris Bapak siapa? Ada siapa? Bisa sebutin namanya? Nah, rumahnya mewah. Iya betul. Mewah. Iya. Bahkan ada Punya tetangga PT, sebelah. punya CP. Katanya cuma remaja yang ngeliat. Siapa Bu? Siapa? Siapa namanya? Taruh di sini semua. Agus Nggak dapat Musabung. Coba tolong. Bapak Dirut PT Krakatau Steel untuk tolong kami nih sebagai anak jalan. Kalau Bapak sebagai orang nomor 1 di KS, kalau saya sebagai ibu istilahnya ke anaknya, hei kamu, uang KS itu uang koperasi dikemanakan? Ya harusnya gitu. Datang tolong, cuma itu doang Pak, supaya datang nih ngadepin kita. Kita pengen tahu uang itu dipakai apa. Mana uang jelas Pak? Ini nggak ada aset ternyata pas dijumlah aset tidak sesuai dengan uang yang ada. Coba kita aja yang orang awam, orang bodoh lah istilahnya. Betul, ngerti. Kita sebagai ibu rumah tangga aja kalau dikasih suami uang, buat apa aja, buat ini. Nah, ada seperti itu ya kan? Ya, masa ini gedung segini mewahnya, Ada laporan. uang Ada laporannya. 94 miliar, juga itu aja. Aneh. Ada laporan. Aneh kan kasih? Aneh.
Coba sekarang saya ke bapak-bapak semua, bapak kepolisian, mohon. Seandainya punya anak yang kuliah ya Bu, Ini anak nggak pada ada. kuliah, udah mandek Pak, udah kuliah nggak nerusin. Yang mau nikahin aja sampai batal Pak. Bahkan sekarang ini kalau bapak pengen tahu ada di mobil bapak kursi roda, dia nggak bisa turun. Kita saksi hidup Pak, nyapa, bukan cuma cerita, bukan cuma segala macam. Nyapa. Kayak dulu ada apa istilahnya? Karyawan, pengurangan karyawan koperasi. Nanti dananya dialokasikan untuk yang lain per 50 orang. Nyatanya apa? Cuma 2 bulan berjalan, udah nggak ada lagi hilang. Ada lagi dana 1,5 miliar, katanya uang itu dibagikan hanya 200 orang. Ternyata pas begitu dilihat, bodong, dan orangnya juga nasabah itu lebih dari 400. Betul. Terus apa gitu? Terus kami ini apa? Sedangkan kami udah ke pengadilan, udah segala macam, nggak sama sekali. Pengadilannya dicocokin. Pengadilan kurang gimana? Pengadilan hakimnya segala udah diputus gitu aja. Ya. Jadi keadilan buat kami ini pada sepuh-sepuh ini gimana ini yang dulu membesarkan KS? Ya. Saya minta tolong ke Pak Direktur Krepetan Krakatau Steel. Coba buka hati nuraninya. Lihat nih karyawan-karyawan, mantan-mantan karyawan dulu. Yang bisa membesarkan KS sampai dunia. Ya, betul. Tapi pas sekarang, dulu waktu zamannya kita nabung di sini, naruh uang di sini, semua berbondong-bondong pada pengen jadi pengurus. Iya. Pas sekarang nggak ada yang mau. Maka PCC, ya kan? Maka PCC. Nggak habis pikir saya. Kenapa sih akhirnya alasan aset sampai suami saya dulu sampai jam 2 malam katanya ada yang mau beli aset. Mana buktinya? Bohong. Ada yang bohong 2575. Mana? Nggak ada. Dikibulin doang. Janji doang. Ada di situ masa kita naruh uang ada diskon? Emangnya kita belanja di Matahari? Jangan loh. Kita uang keringat kita, suami kita, benar kan loh? 30 bahkan ada yang 36 tahun kerja. Ya. Lenyap begitu saja. Rentenir. Kita jalan. Kita kecewa kemana aja kita biarpun kita apa istilahnya kita udah sepuh-sepuh, insya Allah kalau kita semangat kita bersatu. Kita teguh bercerai kita. Jangan kawin lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita Cak Mul untuk bicara sebagai presiden dari Persatuan Perjuangan Masyarakat Cirebon yang ikut membantu perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, silakan Pak. Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Polri dari Kapolres atau dari Polsek Purwakarta yang setia untuk mengayomi rakyatnya yang sedang terjolimi. Betul? Yang saya hormati Bapak-bapak TNI, tolong dibantu rakyat terjolim ini Pak. Ya, betul. Agar selalu dikawal dan dibela oleh TNI, betul? Betul. Harus. Yang saya hormati Kang Isbat sebagai tokoh pergerakan Banten yang selama ini konsen untuk membela di saat ada kedzaliman terjadi. Betul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan di sini, tetap semangat. Semangat.
Terus. Sayyidina Ali pernah berkata, kejahatan yang terorganisir akan kalah dengan kebenaran yang terorganisir pula. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu jangan terpecah, betul? Jangan mau diadu domba. Tetap perjuangan ini harus kita lakukan. Saya sebagai Presiden Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon mengutip sebuah hadis. Jika kalian melihat kemungkaran, maka pertama rubahlah dengan tanganmu, kata Rasul. Jika tidak mampu dengan tanganmu, maka rubahlah dengan lisanmu. Maka dari itu kawan-kawan semua, ketika melihat penipuan yang dilakukan Primkokas, maka kita menyuarakan untuk diviralkan oleh kawan-kawan wartawan. Kawan-kawan pers yang saya muliakan, tolong agenda aksi damai ini viralkan. Betul. Agar Presiden mendengar, agar Ketua KPK mendengar, agar oknum-oknum yang menipu bisa menjatuh. Setuju. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak, Sudah 3 tahun. kita ini masyarakat mendengar jeritan-jeritan kawan-kawan si korban si Jaka ini. Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada bahkan yang 1 miliar. Tergiur oleh janji-janji Primkokas. Dengan maksud bahwa untuk menyambung hidup, untuk pensiun. Tapi nyatanya ya Allah, bapak polisi, ditipu. 3 tahun uang tidak kembali. Dan itu adalah sebuah kejoliman. Kejoliman harus dilawan, betul. Bapak-bapak, insya Allah sebelum selesai pembayaran terhadap ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau bisa selanjutnya kita pasang tenda di depan Krakatau Steel. Kita pasang tenda, kita nginap di situ, kita blokir jalan. Karena KS ini tidak memperhatikan, malah ada korban yang lain dipotong 25%. Katanya itu yang diprioritaskan, itu tidak adil ibu-ibu. Itu tidak adil. Maka kita harus lawan ketidakadilan itu. Maka dari itu saya menginginkan KSBAT untuk ke depan agar kita didengar oleh mereka. Maka kita pasang tenda di depan. Terima kasih. Ada kawan-kawan yang mau membantu orasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu masih semangat? Semangat. Bapak-bapak masih semangat? Hujan ini air, Pak. Tidak halangan. Bukan halangan. Kan batu bolgas. Bukan halangan. Bukan halangan bagi. Betul. Jadi saya minta lagi. Tadi ada perwakilan yang mau bicara. Ibu-ibu ada? Enggak ada? Nggak usah malu, Bu. Buka aja, Bu. Bang Meda. Aja. Oh iya sih itunya, ayam kecilnya. Waduh, jangan kameranya. Ditutup aja. Apa? Kertas. Saya perwakilan dari anggota Sijaka yang mengajukan 25%, 75%. Mau menanyakan kepada Pak Kohir bagaimana kelanjutan Udah dapat, Bu? nasib saya yang Udah dapat belum, Bu? belum dapat, Pak. Pak Kohir keluar, Pak Kohir. Ya, keluar, Pak Kohir. Saya mau menanyakan yang 25%, 75% itu kelanjutannya gimana? Karena Bohong. ya, Kohirun. waktu hanya 1 tahun. Sekarang sudah mau nyampe 1 tahun untuk bulan Agustus ini. Jangan berharap, Bu. Iya, Pak. Akhirnya sayang 25%, Pak. Langsung saja. Kalau bisa jangan dipotong lah. Ya. Ya, makanya minta nih Pak
Apa gimana? Tipu-tipu. Keputusan Kapolri. Tipu-tipu. Ngadem-ngademin aja itu abang. Kebakaran masih tidur. Jangan aja kok ini kebayang. Tolong sih. Modal. Lagi Bu. Oke. Ibu udah tua-tua, suaranya keras juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beliau Utomo, panggilannya almarhum Pak Mana Boher mana? disimpan di sini untuk anak-anak sekolah. Ternyata saya ngajuin 3 tahun yang lalu belum keluar semua. Anak saya 4 perempuan semua kuliah dan SMA. Sampai sekarang saya nggak punya gaji. Gaji saya diambil semua. Saya tiap bulan, Bapak itu tahu dong pengeluaran anak-anak gimana kan? Suami gimana suami Bu? Almarhum Pak. Gila kan duit anak yatim diambil, gila lah. Mohon Bapak Direktur dan jajarannya jangan mendolimi anak yatim dan janda-janda Pak. Tolong uang kami, ini uang kami sendiri loh Pak. Bapaknya sampai almarhum 30 tahun kerja di KS, uangnya di sini ratusan juta Pak. Ratusan juta saya simpan di sini. Dividen tadinya menggiurkan, saya masukin ke sini, ternyata sekarang udah nggak ada dividen. Ini anak saya masih kuliah ini. Semester akhir, alhamdulillah. Bentar lagi doain mudah-mudahan wisuda tahun ini Pak. Amin. Yang kedua, Gila, mama saya sampai ngutang sana sini tahu gak? Allahu Akbar. mudah-mudahan ketukar hatinya ya Bapak direksi, meskipun yang di atas sana KS1 dan lain jajarannya, mudah-mudahan bisa membantu kita, uangnya dikeluarin semua. Kita nggak perlu dividen Pak, yang penting cair semuanya. Itu aja. Kasih, dividen kasih. Ya, satu lagi dari ibu-ibu. Allahu Akbar Bu, sabar Bu. Sabar aja Bapak. Anak yatim diambil. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu, korban Sijaka. Kenalkan, nama saya Ibu Hamidah Irsad. Suami saya almarhum bekerja di KDL. Berapa tahun Bu? 33 tahun. Allahu Akbar. Suami saya meninggal. Saya meminta uang kemari, ternyata tidak keluar sama sekali. Pas anak saya menikah 2019, saya ulangin lagi menuju kemari. Saat itu bulan 6, anak saya akan menikah bulan 8 Agustus 2019. Dengan bantuan keluarga saya yang ngamuk, saat itu Pak Budi apa Pak ya? Pak Budi. Pak Heri apa Pak Budi? Akhirnya uang saya 2019 bulan 7 dikeluarkan. Selesai anak Berapa saya. Bu semuanya Bu? Enggak, Pak. Saya nggak mengajukan semuanya. Saat setelah anak saya menikah, saya punya riwayat kecelakaan mobil. Jadi tulang dengkul, patok dengkul saya kiri kanan palsu. Di saat suami saya mau meninggal, karena kita udah jelas kalau kanker pasti arahnya nggak ada kan Pak? Di saat itu dia amanahkan ke saya, uang ini saya taruh di Krakatau Jansan. Di saat kamu umur 50, kamu akan operasi lagi mengganti dengkul saya. 2019, setelah anak saya menikah, November saya merasakan nyeri yang hebat. Berarti saya harus operasi. Saya kembali lagi ke Siloam. Dokter Budi mengarahkan saya untuk operasi mengulang kembali dengkul saya, Pak. Saat itu saya ajukan, ternyata tidak keluar. Koperasi mengatakan
menyatakan akan, kalau Ibu ikhlas dengan diskon 25%, akan keluar setahun, tapi tidak jelas apakah dicicil, apakah cash. Ya, hari ini saya dibayar 25 juta doang. Nggak mungkin Pak, Siloam itu mendp-kan saja 25 juta doang. Sementara operasi saya harus 400 lebih Pak. Akhirnya keluarga saya menyempatkan diri 3 bulan yang lalu untuk menghadap Pak Khohir dengan susah payah. Karena Pak Khohir ditelepon, di WA, tidak pernah melayani. Tidak pernah menjawab, tidak pernah punya keterangan dengan nasibnya saya dan untuk yang lainnya. Benar kan Pak? Udah cukup Pak. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya kalau ada kata-kata saya yang salah. Semoga Allah melindungi kita yang terzalimi. Maafkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dizalimi, ada cerita. Sementara aku pensiun, waktu kita perkumpulan perpisahan antara direksi sama pengurus sama GM, yang intinya dia mau menawarkan jasa-jasanya di Sijaka. Dia bilang, direktur utama, Bapak-bapak, uang Bapak jangan taruh di bantal, ingat saya. Terus dia bilang, taruh di Sijaka, Bapak tiap bulan dapat dividen. Terus dia dapat dividen, uang mau diambil kapanpun juga, mau ada utuh, tidak ngelon sepasar pun. Itu janjinya bisa diambil. Kenapa kok malah dipotong 25? Itu orang yang licik. Tolong bapak-bapak, para pejabat tinggi, para kepolisian, syarat ke KPK. Aku setuju. Lamun orang seperti itu nggak didolimin, dijamin itu, lah udah merajalela korupsi-korupsi di Krakatau Steel maupun di jajarannya. Hancur. Maka kami berpesan kepada Bapak Polisi, Bapak TNI, tolong lindungi kami semua. Saya kemarin istri saya lagi operasi, minta uang 40 juta, dan nggak boleh. Baru 4 juta, 10 juta. Nggak dikasih. Sedangkan uang kita mati 150 juta. Kembalikan. Minta 50 juta, 20 juta, 10 juta nggak boleh. Mana koperasi? Padahal untuk operasi harus tanda tangan, harus dioperasi. Apa yang kita dapat, ya kita jual TV, jual apa yang ada di rumah. Makanya kita mohon Bapak Polisi, mohon hati nuraninya dibantu kita semua untuk bantu kita orang di sekitar 94 M. Itu kemana larinya uang tersebut? Apa digarong? Apa untuk gas kornes? Nggak jelas. Digarong. Karena apa? Kalau ditanya uang itu kemana nggak dijawab. Tapi masing-masing pengurus kaya. Itu udah haji berapa puluh kali, tapi rasa dolim, rasa nyakitin. Ingat hari akhir mau meninggal itu ada azab yang mau diterima. Amin. Sampai sekarang uang kita belum turun, kita tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada sahabat kita Kang Benny juga akan ikut berorasi sebagai dukungan terhadap perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. Kenalan dulu Pak. Hidup ibu-ibu, bapak-bapak, pensiunan. Hidup Tuan Kaulan pribumi. Takbir. 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 Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan seperjuangan, TNI Polri. Mudah-mudahan hujan ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga doa saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, diridhoi oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Agar segala kezaliman di muka bumi ini dihancurkan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, selama ini saya mendengar bertahun-tahun kasus si Jaka ini tidak selesai-selesai. Ada penjahat-penjahat di sana. Si Jaka ini memang kurang ajar. Sudah mencederai dan menyakiti hati saudara-saudara sekalian. Maka itu kami hadir di sini bersama Front Daulat Pribumi, ingin mengawal dan mengadvokasi saudara-saudara sekalian dan memperjuangkan hak saudara sekalian agar uang-uang kalian semuanya dikembalikan segera. Takbir! Takbir! Tetap bersatu, tetap semangat, tanam kendor. Dan yang harus kita ingat saudara-saudara, persatuan itu adalah kuncinya. Ketika kita bercerai-berai, tidak ada kekuatan yang mendukung kita. Maka itu persatuan harus junjung tinggi. Harus kita kuatkan untuk melawan kezaliman ini, saudara-saudara sekalian. Kami yakini dan kami percaya atas saudara-saudara sekalian, doa-doa saudara-saudara sekalian ini didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah doa saudara-saudara sekalian ini akan menjadi azab bagi mereka. Mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah menyakiti orang-orang lemah seperti kalian ini semua. Saya hadir di sini bergetar mendengar jeritan dan tangisan saudara-saudara sekalian. Saya bergetar dan ingin ikut serta memperjuangkan hak-hak kalian agar uang kalian dikembalikan segera. Dan saya minta kepada manajemen Brimkokas, terutama Direktur Utama Krakatau State, agar segera menyelesaikan permasalahan ini. Namanya siapa? Silvi Karim. Namanya siapa? Kamu hadir di sini. Namanya siapa? Masyarakat lemah dan masyarakat kecil. Kamu punya kekuatan dari tangan kekuasaanmu bisa membantu masyarakat yang lemah ini, saudara-saudara. Allahu Akbar. Pura tidak tahu. Bapak-bapak, maaf Pak Polisi, rada mundur sebentar biar ibu-ibu ada di sini biar nggak kehujanan. Silakan. Biar orator yang di tengah lapangan. Ya. Silakan. Tidak ada Pak, nggak apa-apa Pak. Bapak-bapak nggak apa-apa, naik aja naik. Nanti kita yang orasi di yang sini tengah. Ya. Gitu. Nah, biar nggak kehujanan bapak-bapak gitu, berjajar semuanya yang rapi. Nah, oke, biarkan kita lanjutkan ya. Kasih ini silakan. Takbir! Sayyidina Ali berkata, Al-Haqqu bila ditomi, saya krimuhul batil didorong. Kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir, saudara-saudara. Maka persatuan adalah kuncinya untuk melawan segala kezaliman dan kejahatan. Saudara-saudara sekalian, kami atas nama Front Daulat Pribumi sudah berupaya berkoordinasi dengan aparat terkait, aparat wajib agar masyarakat menyelesaikan persoalan ini secara hukum. Secara langkah-langkah hukum, proses hukum yang sudah kita upayakan. Takbir! Takbir! Setelah orasi ini, saya minta kepada korban-korban yang ada di sini, 10 orang minimal, untuk membuat surat laporan di Polres.
Langkah-langkah ini kita akan selesaikan secara tuntas. Dan saya akan memperjuangkan saudara-saudara sekalian sampai titik darah penghabisan. Takbir. Kalian jangan lemah. Kalian adalah mujahid-mujahid yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan yang turun tidak menyurutkan perjuangan kita. Dengan segala doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan hajat kita terkabul. Takbir. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya kehujanan. Ya, betul. Masih semangat? Ibu-ibu, semangat. Hujan ini adalah berkah. Dan kita tidak pernah surut berjuang. Masih banyak kawan-kawan kita yang akan mengawal perjuangan bapak-bapak. Udah. Kami mengingatkan kepada semua korban. Ingat, wasbiru, wasabiru, warabitu. Sabar, sabar dengan kesabaran yang aktif, bukan diam. Berdoa yang sebanyak-banyaknya, menggoyang narasi, terus berjuang. Ingatkan Silmi Karim untuk membayar kewajibannya dan hak-hak dibayarkan secara tunai tanpa dipotong. Takbir. Jadi bapak-bapak, dari awal saya menyampaikan bahwa persoalan Primkokas tidak akan bisa selesai dengan ketua koperasinya, Pak. Dirut KS harus terlibat di dalamnya. Dia sebagai bapak daripada anak-anaknya. Primkokas adalah anak daripada Karang Besil. Dia tidak boleh cuci tangan bahwa ini bukan masalah, ini bukan ketika saya memimpin. Itu bukan pemimpin, saudara-saudara. Pemimpin itu menyelesaikan masalah, bukan cuci tangan seakan-akan kok bersih. Kami minta kepada Dirut Krakatau Steel Silmi Karim agar segera menyelesaikan persoalan itu. Kita akan lakukan surat-surat, kita buat kepada Menteri BUMN, kepada Presiden, untuk menyampaikan kalau Silmi Karim tidak mampu menyelesaikan Primkokas program Kijaka, lebih baik dia mundur. Lebih baik dia mundur secara tidak hormat. Jadi saudara-saudara, ada kawan kita yang lain yang ingin berorasi. Bang Fikri Mas, ada Bang Fikri. Silakan Bang Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persingkat karena saya berbicara juga agak lumayan berat ya. Persoalan ini tadinya saya tidak akan datang, ya. Tapi karena ini adalah sebuah penuntutan hak yang kalau di dalam berbangsa dan bernegara, saya lihat ini adalah persoalannya. Bangsa kita harus menuntut hak dari Freeport. Bapak-bapak ini kan sudah bekerja di KS dan menginvestasikan uangnya terhadap Primkokas, dan di belakangnya dalam hal ini adalah KS. Kalau saya anggap bahwa
adalah persoalan antara Amerika, Freeport, dan bangsa Indonesia. Maka kami wajib hadir untuk membela, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 apa bunyinya? Setiap warga negara wajib bela negara. Setiap warga negara tanpa terkecuali. Maka saya harus hadir di sini. Dan persoalan ini adalah sebuah tantangan bagi pemerintah daerah Kota Cilegon. Betul. Dalam hal ini, bapak-bapak di sini, kan kita tinggal mengadukan. Di sini ada Pemkot, di sini ada perangkat-perangkat hukum, termasuk bapak-bapak polisi yang ada di sini. Itu juga harus menyelidiki. Sama seperti kita ini seharusnya menggugat, menuntut hak kami Freeport, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami akan desak perangkat-perangkat daerah, dalam hal ini Pemkot, DPRD, Kejaksaan Negeri, dan juga kepolisian untuk mengawal dan menuntut hak-hak pengembalian beserta bunga, beserta untungnya. Itu kan rencananya. Itu adalah janji-janji yang sudah disampaikan untuk menarik peminat investor dari bapak-bapak sekalian. Kalaupun Pemkot dan DPRD Kota Cilegon tidak mampu, kami menuntut bahwa Pemkot, perangkat-perangkat daerah yang ada di Kota Cilegon menyewa lawyer terkenal, entah itu Hotman Paris ataupun Elsa Sharif, untuk mengembalikan uang-uang bapak-bapak yang telah hilang oleh PTKS. Seperti itu. Dan kami juga itu kan sebuah pembelajaran terhadap pemerintah kita, menuntut hak-hak yang sudah dieksplorasi oleh pihak-pihak asing. Apakah sudah maksimal usahanya untuk menuntut hak-hak yang sudah direbut, baik hak-hak bapak maupun hak-hak bangsa. Itu yang mengatakan ataupun bahwa kami ini ataupun saya di sini harus hadir di sini, bapak-bapak. Secara teknis kami sangat mendukung perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami mendukung 100%. Dan kami akan selalu menuntut dan mengawal perjuangan bapak-bapak melalui prosedural protap yang berlaku di Pemkot dan juga di negara Indonesia ini. Yang negara ini berdasarkan asas hukum. Bapak-bapak harus sabar. Kalau bapak-bapak menginvestasikan dan menuntut haknya, kami juga sebetulnya sama. Investasi ataupun menuntut hak kami, karena nenek moyang kami setiap di daerah itu pernah memberikan saham ataupun memberikan suatu pembelaan, yaitu perjuangan. Tapi sampai saat ini, mana kesejahteraan yang telah dijanjikan oleh pemerintah Indonesia? Jangankan mensejahterakan, membuka lapangan kerja, bahkan uang-uang yang sudah di kantong bapak malah hilang, hangus oleh PTKS dan lain sebagainya. Ada apa ini di negara kami, di
pemerintahan ini. Kalau kita lihat bahwa investasi Indrajen dan investasi bodong itu penanganannya langsung ditangkap. Ini adalah suatu tantangan bagi kepolisian. Beranikah menangkap investasi bodong yang dilakukan oleh Brimpokas ini? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ada satu lagi yang orasi terakhir. Setelah ini nanti kita akan ke saung di situ. Kita akan doa bersama. Ya, terima kasih. Silakan. Tohir turun. Tohir turun. Tohir turun. Tohir turun. Tohir turun. Buangnya ke pesing-pesing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengenalkan diri. Saya adalah korban Sijaka juga, sama-sama seperti rekan-rekan kita, ibu-ibu juga. Karena saya aktif dulu di serikat rejimnya Hasim. Karena situasi dan kondisi sekarang hanya sudah tidak lagi dibiarkan. Kita harus maju. Betul. Ya, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah. Kita ceritakan karena bagus dulu. Baik Pak, sebetulnya kita sulit-sulit amat, ya jelas. Orangnya ada, tempatnya ada, ya, macetnya ada, permasalahannya tidak nyambung. Saling cuci tangan. Jangan sembung bawa golong. Sebetulnya kita tarik Pak Tohir. Tanggung jawab yang terakhir pemimpin kita operasi. Kalau dia takut, kenapa harus takut? Kalau dia takut, panggil sebelum ke akhir. Kenapa mau menerima jadi ketua? Pada takut miskin. Itu kan. Jangan banyak Dan janji. komisaris, pengawas, juga serikat itu harus dipanggil. Panggil dari awal. Karena dia pengawas. Dan konsep-konsepnya juga harus ditarik. Betul. Kita harus bertanggungjawabkan. Karena kita sudah didolimin selama 3 tahun, betul? Janji-janji buruk, betul? Maka yang lainnya itu hadir. Ya. Kalau tidak hadir, doa, kasihkan duitnya. Biaya kita. Kita perlu biaya, Bu. Ya, itu juga. Yang sakit doanya, yang lagi kerja uangnya, yang tak punya uang sehat tenaganya dan pikirannya. Nah itu, saya tolong nanti panggil Pak Tohir, kita edukasi rame-rame. Kalau tidak panggil orangnya bertanggung jawab. Serikat juga tanggung jawab karena dia pengawas daripada koperasi. Laporannya untung, ruginya tidak ada. Nah uang kita ini kemana? Sedangkan uang kita katanya taruh di bank harusnya ada, ya kan? Kenapa? Untuk biaya kehidupan orang-orang koperasi, untuk bayar-bayar koperasi. Jadi Sijaka lah yang menanggung jawab utang-utang koperasi yang saya tahu. Uang kita. Harusnya kita kan berbunga daripada bank, katanya bukan keuntungan koperasi, ya kan? Tidak ada keuntungan koperasi dibagikan oleh kita. Bunga bank, harusnya uang kita ada di bank. Hasilnya silakan. Nah, maka dari itu kami mohon bapak-bapak, ibu-ibu, panggil itu Pak Tohir, janji-janji. Jangan banyak janji. Kalau nggak sanggup, mundur. Panggil yang keduanya siapa? Ahmad Musabik. Kalau Ahmad Musabik, panggil yang itu. Bertanggung jawabkan. Betul. Itu saja sebetulnya. Karena mereka adalah karyawan yang makan uang koperasi. Sudah digaji oleh perusahaan. Sudah makan uang koperasi. Sudah nipu Sijaka. Kita Sijaku ya Bu. Maka dari itu nanti kita bertahap. Kalau memang tidak
suratin Direktur Utama Pak Hemi tidak bertanggung jawab. Kita datangin, kita demo di sana, kita minta izin kepada pihak keamanan. Terakhir, kita istighosah, kita tahlil, kita berdoa. Semoga Allah mengabulkan. Laknat kalau tidak mau. Kalau memang yang bisa kita miliki, alhamdulillah. Kalau enggak, laknat orang-orang yang berbuat itu. Kita ikhlas, sama-sama kita korban. Sudah. Itu aja saya rasa. Kami mohon maaf bila mana ada kata salah atau keras. Bahasa saya memang saya prinsip begitu, orangnya diam. Kalau udah bicara tertarik. Itu aja lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa namanya Pak? Pak Mehmet Kurnia. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tetap semangat. Tetap semangat, bapak-bapak, ibu-ibu. Payung. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita Payungnya punya berdoa Pak. bersama, Yang mana? Itu di depan dipegang Pak Asbat. Itu tuh, punya Bapak. Yang kita Payung ingin ini menyampaikan kan punya sampean. Ya, ayo. untuk yang terakhir kali kepada saudara Sildi Karim sebagai dirut PT Krakatau Steel Enggak ada. Enggak. untuk turun tangan menyelesaikan perkara investasi bodong. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kita minta pada aparat hukum, penjahat yang berkerah putih di Provokasi ini harus dipenjara, harus menerima akibat dari kejahatan yang dia lakukan. Saudara-saudara, kita terus akan laporkan ini. Pelaporan sudah dibawa. Nanti kita akan juga melaporkan, ada perwakilan dari kita, mungkin 5 sampai 10 pihak kepolisian Cilegon siap membuka diri atas laporan-laporan yang nanti kita lakukan atas dugaan tindakan-tindakan penipuan, penggelapan yang dilakukan oleh oknum-oknum dan penjahat kerah putih di Provokasi ini, saudara. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah menyuarakan aspirasi kita dengan damai hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Berikutnya, bapak-bapak, mohon bergerak pelan-pelan, ibu-ibu ke sebelah. Nanti ada Ustadz Fahmi Siroj nanti memimpin doa bersama kita. Silahkan bergerak pelan ke apa itu namanya? Ya, Sibuk. Kepada pihak polisian, mohon sambil kita berdoa, dan korban akan berdoa. Mohon doa kita, Bang Kohir bisa dilanjutkan setelah doa selesai. Kohirun. Pak. Lagi ngerekam. Kohir. Kohirun.
Tolong bantu Pak Direktur KS. Kami para pensiunan butuh Bapak untuk turun tangan ke kami, Pak. Selama ini yang sudah Ibu investasikan Ibu sendiri berapa, Bu? Saya 300 juta. 300. Iya. Sudah ada kejelasan selama ini? Belum. Belum ada kejelasan. Belum. Ada Cuman program-program aja. ada informasi soal apa pembayaran yang dilakukan secara bertahap tergantung hasil penjualan aset. Cuman informasi aja, cuman penjualan tapi nggak ada karena asetnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang 94 miliar itu. Oke. Ya, Ini sudah berapa tahun, Bu? Yang udah hampir 3 tahun ya. Kalau saya baru 2019, jadi salahnya seharusnya Prinkokas ini dalam keadaan sudah bangkrut, tapi dia masih menerima uang pensiunan yang mau disimpan diinvestkan di koperasi. 2019 akhir bahkan 2020 kalau nggak salah ada juga yang masih nyimpen, padahal udah carut-marut seperti ini. kabar terakhir yang Ibu peroleh seperti apa, Bu? Dari manajemen Prinkokas? Ya cuma mau apa istilahnya jual aset aja itu, tapi nggak ada terrealisasinya, nggak ada. Kalau teman-teman yang lain? Ya, nggak ada, cuma itu yang pengajuan 2575 mereka kemarin saya cuma 3%. Sampai sekarang belum. Terdata ada berapa, Bu, jumlah? 467 kalau nggak salah. Jadi itu udah terbagi dua, yang 2575 dan yang 100%. Kami yang bertahan dengan 100%. Ya, terima kasih. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai dapat Berjuang terus, jangan nunduk, tuntut. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا غفر للجميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والشهداء والصالحين وتبي سبيلنا من الانسان الى جنه الى الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا حفظنا في الجميع الاولاد تعالى بما شريك له فينا مصرفها في برها وبحرها من يمينها وشمالها وسلام سلطان الاولياء الكتب الرباني والعارفين سمانا للصوت العظيم الشريف الحق الجيلاني قدس الله سره العزيز صاحب الكرامه والمجازه الشهيدين بنحو الفاتحه. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا ولمشايخنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الشهيدين لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
Ada lagi, cuma sedikit doang. Tambah. Amin Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. ونقضي حاجاتي وحاجاتنا المحتاجين Amin. ونقضي حاجاتي وحاجاتنا المحتاجين ومن مرادنا ومراد المسلمين ومن مرادنا ومراد المسلمين ومن مرادنا ومراد المسلمين واغفرنا فإنك خير النازلين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين آمين فإنك خير الراحمين ونجنا من القوم الظالمين والكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا آمين بعد إذ هديتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولجميع المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربك سبحان الحمد لله رب العالمين الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ini sementara kita istirahat sementara di sini. Maka di hidangan. Nanti bapak-bapak jam 1 kita akan bertemu dengan ketua DPRD Kota Maksudnya kita semuanya perwakilan. Kami minta perwakilan bapak-bapak 5 orang, terus kemudian ibu-ibu 2 orang. Ya, jadi 7 orang semuanya nanti insya bisa diterima oleh ketua dewan jam 1. Jadi kita sementara istirahat dulu di sini. Terima kasih.
Pisau. Untuk nih. Kain plastik pisau lepas. Untuk nih. Ini. Ini kan ini bisa. Coba. Tuh, yang motor siapa? Yang masih belum berkumpul Pak, silakan Pak. Semangat terus. Semangat. Semua jangan datang. Berjuang. Ayo kendor. Udah cukup?